Selama kita hidup, udah banyak banget yang kita laluin. Entah itu kenangan manis, entah itu kenangan buruk, menyedihkan, masih banyak lagi. Tapi yang bekas di pikiran kita kebanyakan itu sebenarnya sih relatif. Tapi yang mau gue bahas kali ini tentang ya beberapa kenangan manis atau kayak ya kenangan membahagiakan yang masih tersisa di memori-memori sebelumnya. Lantas bagaimana untuk tetap berharap amerta bila semuanya mencoba untuk melupa? Ya kalian pasti tahulah istilah people come and go. Udah banyak dari waktu ke waktu itu semakin banyak orang yang bakal pergi dari hidup kita, dan gak banyak pula orang-orang baru, entah itu siapa aja atau siapapun yang hadir dalam hidup kita. Mungkin rasa dan memori orang lama masih ada di tempatnya, di hati kita, meski orang itu meninggalkan kenangan buruk atau membahagiakan sekalipun. Nah, cuman kalau untuk kenangan baik, kenangan membahagiakan, manis, kadang kita enggan buat ngelupainnya. Lantas bagaimana semesta mencoba untuk kita untuk tetap melupakan kenangan manis tersebut? Bagaimana caranya bagi kita move on dari kenangan manis tersebut supaya kita bisa fokus terhadap hal-hal baru, terhadap orang-orang baru yang hadir dalam hidup kita, dan melupakan orang yang sebelumnya. Berkali-kali nyoba, akhirnya jatuh juga. Cuman gimana ya, masih aja stuck sama yang lama. Kangen sih, tapi ya gimana, kita gak punya apa-apa, kita gak tahu caranya harus kayak gimana. Mungkin ada sih setitik rasa buat berharap semuanya kembali seperti semula. Cuman apa sih yang diharapin? Emang dengan dia atau mereka balik lagi ke hidup kita bakal berjalan semestinya seperti sedia kala? Kan enggak. Cuman namanya manusia, ada aja rasa yang masih bikin mereka tuh gak puas dengan hal-hal yang udah terjadi sekarang. Kadang cuman bisa mikir, gue gamon gini, gue mikirin ini itu, gue kangenin mereka, gue kangenin dia. Emang mereka bakal mikir hal yang sama gak sih? Kadang gue tuh muncul aja pertanyaan-pertanyaan dalam otak gue yang itu cukup mengganggu gue banget sih sebenarnya. Ya cuman ya mau gimana, kita nggak pernah tahu isi hati orang kayak apa kan. Orang-orang bilang sih, beberapa dari mereka ngomong, buat apa sih mikirin masa lalu, buat apa sih ngestak sama masa lalu. Tapi ya nyata gimana kalau sebenarnya diri kita tuh tertinggal di masa lalu. Terus apa yang harus dilakuin? Dengan rasa ada beberapa yang ngeganjel di hati, namun dipaksa buat tetap berjalan seperti semestinya, dan dipaksa untuk melupa. Lantas bagaimana caranya untuk mencoba buat ngelupain semuanya, nyoba buat tetap fokus ke depan dan terima hal-hal baru untuk sekarang. Kadang juga mikir sih,
apa yang diharapin kalau mereka beneran balik? Emang bakal bikin bahagia lagi? Gak mungkin. Emang bakal bikin semuanya balik lagi kayak dulu? Gak mungkin. Cuman ya bingung aja. Sebenarnya tuh di otak gue tuh cuman satu kata sih kalau dibikin kesimpulannya. Bingung. Kayak ya apa sih sebenarnya yang gue mau? Apa sih yang sebenarnya gue butuhin? Kadang namanya manusia itu sulit buat nentuin apa yang sebenarnya kita butuhin dan apa yang sebenarnya yang entah kita, dengan artian kayak kita maunya ini padahal sebenarnya butuhnya yang lain. Kadang yang juga mikir makin kesini makin ngerasa kalau kok gue egois banget ya. Mereka itu punya kehidupan masing-masing. Di dalam pikiran mereka itu gak cuman gue. Gak seharusnya gue netapin ego yang bisa meledak kapan aja dan itu hancurin semuanya. Berkali-kali nyoba ngungkapin apa yang dirasa, namun akhirnya ujung-ujungnya hancur juga. Hancur dalam artian hancur dalam rasa egois terlalu banyak. Ya sebenarnya sulit sih buat ngejelasinnya. Terlanjur hancur, terlanjur hanyut karena terlalu terbiasa untuk memendam apa yang dirasa. Lantas bagaimana? Harus apa? Kadang beberapa dari mereka orang-orang mereka bilang kayak coba deh ikutin alurnya aja, coba deh nyoba buat terima orang-orang baru di sekitar kamu dan terima kalau orang yang kamu harapin itu mereka udah pergi, mereka udah punya kehidupan masing-masing. Nah, seharusnya kamu tuh kayak tetap stuck sama masa lalu. Mereka sih rata-rata ngomong gitu, tapi ya gue mikir lagi, kalau gue nerapin cara itu tapi ujung-ujungnya hati gue ngerasa terpaksa, gue harus apa? Ternyata makin gue rasa, makin gue pikir-pikir, yang tahu jawabannya itu cuma diri sendiri. Orang-orang cuma ngasih saran apa yang menurut mereka terbaik buat kita. Seenggaknya omongan mereka jadi tuntunan kita buat ngevaluasi diri kita, buat harus di masa depan tuh apa yang harus kita lakuin, dengan cara apa kita ngelakuin hal yang kita pengen, dengan cara apa kita meraih apa yang kita mau. Karena semua jawaban yang berkecamuk dalam pikiran kita cuman kita sendiri yang tahu jawabannya. Entah itu lu harus move on, entah itu lu harus ternyata harus balik ke masa lalu, itu cuman diri lo. Karena kan lo yang ngalamin. Gue ngomong ke diri gue sendiri begitu. Akhirnya gue nyoba buka hati gue buat terima orang-orang di sekitar gue, buat terima kehadiran mereka. Seenggaknya hati gue, jiwa gue, pikiran gue gak sekosong itu karena terbiasa ditinggal pergi dengan orang sebelumnya. Dan ternyata ya not bad kok, gak buruk. Gue dapet hal-hal baru yang sebelumnya gak pernah gue dapetin. Gue dapet hal-hal yang bikin gue bahagia yang sebelumnya gak pernah gue dapetin juga. Entah itu hal-hal buruk, hal-hal baik, semuanya jadi satu. Ya anggaplah lu kayak buka lembaran baru, terus lu nulis dengan kalimat yang berbeda dari lembaran sebelumnya. Ya gak ada yang nyangka sih bakal kayak begini. Seenggaknya gue gak terjebak dalam zona kesedihan gue gak terjebak, gak tetap terjebak dengan masa lalu gue, dan gue berani ngambil resiko. Dan harus debat sama diri sendiri itu sebenarnya itu gak enak sih, tapi ya
demi kebaikan diri sendiri, kenapa enggak? Dengan kita yang terlalu berlarut-larut sama kesedihan, dengan kita yang terlalu berlarut-larut dengan masa lalu, entah itu kesulitan buat move on karena dengan alasan karena cuman mereka atau karena cuman dia yang bisa nge-treat gue dengan baik, atau dengan sama mereka gue cuman bisa bahagia. Sebenarnya definisi bahagia itu kayak gimana dulu, itu kan relatif. Bahkan siapa tahu kan dengan lo nerima orang baru di sekitar lo dapat kebahagiaan yang gak pernah lo dapetin sebelumnya. Who knows kan? Kadang kalau buat melangkah lebih maju itu hal yang ditakutin tuh pasti ada, bahkan banyak. Berarti ya pikiran lo bakal mikir-mikir, kalau gue gagal gimana, kalau ternyata gue nggak dapet bahagia yang gue mau gimana. Menurut gue selama kita mau berusaha yang terbaik buat diri kita sendiri, kenapa enggak kan? Entah itu endingnya bakal buruk, entah itu endingnya bakal baik, kita nggak ada yang tahu. Selama lu selama lu mau berusaha buat memperjuangkan apa yang lu mau, selama itu hal baik sih ya, itu nggak masalah. Mungkin buat awal-awal memang nyakitin sih, tapi siapa tahu kan ternyata lu dapat hal yang membahagiakan daripada sebelumnya. Ya kayak gue sekarang, gue nyoba buat nerima hal-hal baru di sekitar gue udah mulai ngerasa bisa perlahan-lahan dapat bahagia yang gue mau. Mungkin emang namanya bahagia pasti sementara, tapi seenggaknya kita mensyukuri hal-hal itu. Seenggaknya kita mensyukuri apa yang Tuhan kasih ke diri kita. Dengan kita ngesyukurin hal-hal itu, pasti bahagia, karena kita bakal ngerasa cukup apa yang telah diberi sama Tuhan kan. Ada juga waktu itu pernah bilang, bukan sih, waktu itu di FYP TikTok ada video bilang gini. Jadi di isi videonya tuh gini, entah teks apa suara gue lupa. Pokoknya kurang lebih kayak gini nih. Ini kurang lebih ya. Pokoknya gini nih. Emang bahagia yang lu maksud tuh maunya gimana sih? Emang lu nggak bahagia dengan apa yang ada di sekitar lu? Emang lu nggak bahagia masih ngeliat senyum dari orang-orang yang lo sayang? Emang lu nggak bahagia dengan masih lengkapnya keluarga lo? Emang lo nggak bahagia? Lo punya teman, lo masih bisa makan, lo masih punya keluarga, lo masih punya orang tua. Emang lo nggak bahagia? Emang bahagia yang lo maksud tuh sebenarnya tuh kayak apa sih? Nah, kurang lebih kayak gitu tuh. Itu bikin gue mikir juga kan, kayak ini menurut gue sih, mungkin beberapa dari kalian ada yang kurang setuju juga. Semuanya itu tergantung dari cara kita nyikapinnya. Kalau kita menerima itu dengan baik, semua yang datang ke kita itu kita terima dengan baik, dan kita syukurin apa yang ada dan ikhlasin apa yang pergi, itu bisa aja kok. Hal-hal bahagia itu bisa datang dengan sendirinya. Bahagia itu gak cuman datang atau gak cuman ada dari masa lalu atau dari orang lama sih. Awalnya gue pernah mikir begitu, kayak oh enggak, cuman dia yang bisa bikin gue bahagia. Oh no, enggak. Justru Tuhan tuh kayak pengen ngetes lu tuh sampai seberapa kuat sih lu, atau kayak dengan cara lu mensyukuri hal-hal kecil aja yang datang dalam hidup lu, itu bakal jadi hal-hal bahagia kok. Seenggaknya ya kita terima segala-galanya dengan lapang dada. Kayak mau itu hal-hal menyakitin sekalipun, kita terima, kita ikhlasin. Semua pasti bakal diganti dengan yang lebih baik. Entah itu orang yang lo sayang sebelumnya pergi, kalau lo ikhlasin orang tersebut, Tuhan pasti bakal kasih yang lebih baik daripada sebelumnya.
Yang perlu kita lakuin sekarang, fokus ke masa depan, nata masa depan dengan baik, sebaik-baiknya. Kalau lu gagal, lu bangkit lagi, lu bangun lagi. Mau lu mau lu secapek apapun, ya kalau capek lu istirahat, cuman jangan berlarut. Kalau lu sedih, lu boleh nangis. Kalau lu berhasil, jangan pernah lupain orang-orang yang pernah dukung lu, jangan pernah lupain orang-orang yang pernah bantu lu, dan jangan pernah lu lupain kegagalan-kegagalan yang pernah lo laluin sebelumnya. Karena dari kegagalan itu lo bisa dapat hal-hal yang lebih baik sekarang. Kalau bukan karena kegagalan itu, lo nggak akan tahu salahnya di mana, kenapa lo nggak bisa mencapai hal yang lo tuju. Kalau bukan karena gagal, lo nggak akan pernah jadi berhasil untuk sejauh ini. So, people come and go itu ya emang nyata. Tapi ya kita nggak boleh terlalu larut sama hal itu. Seenggaknya ya kalau buat ngelupain sih, mungkin beberapa dari kalian kayak mikir, oh gue pengen banget ngelupain dia, oh gue pengen banget ini itu. Kalau untuk ngelupain sih ya nggak mungkin sih manusia, apalagi hal-hal penting kayak gitu dilupain tuh nggak mungkin. Mungkin ya kayak nggak harus dilupain, seenggaknya jadiin hal itu buat lo pelajaran, kayak oh gue layak dapat orang yang lebih baik dari dia. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Ini sebenarnya pembahasannya rada muter-muter, tapi ya gue suka gitu loh sama pembahasan kali ini ya, meskipun ujung-ujungnya gue bakal ngomong sendiri dan direkam diupload juga sih, tapi ya yaudah gak apa-apa. Intinya gini, jangan terlalu larut sama masa lalu, karena ya Tuhan nyiptain kalian itu bukan untuk hal-hal yang sia-sia. Kalian masih punya masa depan, kalian masih punya tujuan yang harus kalian capai. Gak semuanya bakal stuck di masa lalu kok. Gak. Yang bikinnya stuck itu justru pikiran lu sendiri, karena lu masih berharap sama yang gak seharusnya lu harapin. Karena ya sebaik-baiknya manusia ya berharap ya cuma ke Tuhan. Oke, lu berharap ke manusia gak masalah, tapi jangan sampai sedalam itu, karena ya namanya berharap ke manusia pasti ujung-ujungnya bakal kecewa. Seenggaknya lu tahu batasan. Jangan pernah lupain hal-hal yang terjadi dalam hidup lu. Jadiin itu sebagai memori yang pernah lo laluin, dengan artian kayak, oh gue pernah gagal, jangan sampai kedepannya gue gagal. Gue harus mengevaluasi diri gue buat selalu agar bisa berhasil di masa depan. Mulai dari sekarang, tinggalin hal-hal yang bikin lo stuck dalam berlarut-larut sama kesedihan lo. Mulai dari sekarang kita bisa bangkit sama-sama, meski itu nggak sama orang yang lama, atau ya